Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Talita Rembutyama dengan NPM 235001012. Aku dari kelas A Agroteknologi Dasar Ilmu Tanah. Di sini aku akan memaparkan materi tentang yang pertama ada pengenalan tentang pH tanah. Yang kedua ada pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Yang ketiga, ada unsur hara yang penting bagi tanaman. Yang keempat, metode pengukuran pH tanah. Dan yang terakhir, strategi peningkatan pH, Kb, dan juga ketersediaan unsur hara. Definisi pH dan skala pH. pH tanah merupakan ukuran yang menentukan tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Sedangkan untuk skala pH berkisar dari 0 hingga 14, di mana pH 7 artinya netral. Jika pH kurang dari 7, itu menunjukkan tanah bersifat asam, sedangkan pH di atas 7 menunjukkan tanah bersifat basah. Pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman karena ia mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan unsur hara penting. Tanah dengan pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan unsur hara serta dapat juga mempengaruhi aktivitas mikroba tanah yang memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik, mineralisasi unsur hara, dan juga peningkatan struktur tanah. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Tanah dengan pH yang tepat dapat membantu tanaman tumbuh dengan baik. Jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah dengan pH tertentu tergantung pada kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Misalnya, tanaman yang membutuhkan unsur hara fosfor dapat tumbuh di tanah dengan pH yang lebih rendah, sedangkan tanaman yang membutuhkan unsur hara kalium dapat tumbuh di tanah dengan pH yang lebih tinggi. Dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH tanah dapat juga mempengaruhi aktivitas mikroba tanah yang memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik, mineralisasi unsur hara, dan peningkatan struktur tanah. Tanah dengan pH yang tidak ideal dapat mengakibatkan tumbuhan tidak normal dan produktivitas rendah dengan kualitas yang buruk. Untuk mengurangi tingkat keasaman dapat dilakukan dengan pemberian dolomit atau kapur pertanian yang dapat membantu meningkatkan pH tanah. Perubahan pH tanah juga dapat mengakibatkan kelangkaan air, kegagalan panen, dan juga meningkatnya harga pangan. Hubungan antara pH dengan Kb.
Hubungan antara pH dan Kb dalam tanah adalah penting karena pH tanah mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Tanah dengan pH yang tepat dapat membantu tanaman tumbuh dengan baik, sedangkan tanah dengan pH yang tidak sesuai dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara penting. Untuk mengubah pH tanah yang tidak sesuai dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti penambahan sulfur untuk tanah yang terlalu basah atau penambahan bahan kapur untuk tanah yang terlalu asam. Selain itu, penggunaan pupuk yang tepat dapat membantu mengubah pH tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Macam-macam unsur hara esensial. Yang pertama ada nitrogen yang dilambangkan huruf N. Yang kedua ada fosfor yang dilambangkan dengan huruf P. Yang ketiga ada potasium yang dilambangkan dengan huruf K. Yang keempat ada kalium yang dilambangkan huruf K. Yang kelima ada magnesium yang dilambangkan huruf Mg. Dan yang terakhir ada seng yang dilambangkan huruf Zn. Fungsi masing-masing unsur hara esensial bagi pertumbuhan tanaman. Yang pertama, nitrogen yang berfungsi membantu tanaman dalam proses fotosintesis menjadi bahan baku protein dan juga DNA. Yang kedua, fosfor yang berfungsi membantu tanaman dalam proses fotosintesis menjadi bahan baku DNA, RNA, dan juga ATP. Yang ketiga, potasium yang berfungsi membantu tanaman dalam proses fotosintesis menjadi bahan baku enzim dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang keempat, kalium yang berfungsi membantu tanaman dalam proses fotosintesis menjadi bahan baku enzim dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang kelima, magnesium yang berfungsi membantu tanaman dalam proses fotosintesis menjadi bahan baku klorofil dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Dan yang terakhir ada seng membantu tanaman dalam proses fotosintesis menjadi bahan baku enzim dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penggunaan alat pH meter. pH meter adalah alat yang sering digunakan untuk mengukur pH tanah. Cara penggunaan alat pH meter dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan cairan yang akan diukur keasaman secukupnya saja. Yang kedua, lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi adalah cara untuk menentukan kebenaran fungsi dari suatu alat ukur kepada bahan yang akan diukur. Caranya adalah membandingkan standar pada ukuran standar nasional dengan ukuran internasional. Yang ketiga, nyalakan pH meter dan pastikan elektroda berfungsi dengan baik. Yang kelima, masukkan elektroda pH meter ke dalam cairan yang akan diukur. Dan yang terakhir, baca nilai pH yang ditunjukkan pada alat. Penggunaan pH meter harus dilakukan dengan tepat dan benar, sehingga dapat menghasilkan hasil yang akurat dan sesuai dengan kebutuhannya. Cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, sampel tanah harus diambil dengan cara yang benar dengan kedalaman yang ditentukan. Kemudian, sampel tanah harus dikirim ke laboratorium untuk pengujian pH. Pengujian pH tanah dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan adalah penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Penetapan kebutuhan dan waktu pemberian pupuk berdasarkan alat bantu seperti bagan warna daun dapat menghemat penggunaan pupuk dan meningkatkan efisiensi penggunaannya. Praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Ada beberapa praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH tanah. Yang pertama, pemupukan bersamaan dengan menggaru atau melandak rumput sehingga kehilangan pupuk tidak terjadi.
Yang kedua, pemupukan dilakukan pada saat air tidak mengalir, tetapi tanah dalam keadaan macak-macak, sehingga pupuk yang larut segera diikat oleh partikel-partikel halus dalam tanah. Yang ketiga, pemberian dolomit atau kapur pertanian dapat dilakukan untuk meningkatkan pH tanah. Dan yang terakhir, pemberian pupuk secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat mengurangi tingkat keasaman tanah dan memperbaiki ketersediaan unsur hara. Dalam melakukan pengaplikasian pupuk, perlu diperhatikan pemilihan pupuk yang tepat sesuai dengan jenis tanamannya, kondisi tanah, dan juga jenis pupuk yang akan digunakan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.